Kembali lagi kepada sejarah pengarang Maulid Ad-Dibai ini. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dilahirkan di kota Zabid. Di kota Zabid, Yaman Utara. Kota Zabid ini terletak di Yaman Utara. Yaman Utara ada Yaman Selatan. Nah, kota Zabid ini adalah kota Yaman Utara. Beliau lahir pada tahun 866 Hijriah. Syekh Abdurrahman ini lahir pada tahun 866 Hijriah dari seorang bapak yang bernama Syekh Muhammad. Konon pada waktu lahir Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini, bapaknya sedang berkeliling berkelana. Beberapa tahun tidak pulang dan akhirnya terdengar kabar bahwa bapaknya itu meninggal di daratan India. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini dibesarkan dan diurus, dirawat dan dididik oleh kakeknya yang bernama Syekh Muhammad juga, kakek dari ibu Syekh Muhammad. Oleh Syekh Muhammad ini, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang kecil ini diurus, dikenalkan kepada agama, dikenalkan terhadap Al-Quran, kepada hadis dan lain sebagainya. Diajar, dilatih, dididik oleh kakeknya dan para ulama yang ada di kota Zabid. Konon di kota Zabid ini bermunculan ulama sangat banyak sekali. Bahkan sampai ada syair puji-pujian untuk kota Yaman pada keseluruhan, diantaranya kota Zabid ini. Para aulia, para ulama tumbuh di kota Yaman laksana rumput yang tumbuh di lapangan. Saking banyaknya ulama, saking banyaknya para kiai, para ajengan di kota Yaman tersebut, sampai diumpamakan seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena semangat untuk mencari ilmu di negeri itu sangat besar. Semangat untuk mencari ilmu, untuk pondok pesantren, sekolah, menghadiri majelis taklim itu sangat tinggi. Semangat mereka tidak mau kalah oleh yang lain. Kenapa bisa begini? Karena dulu pada 8 Hijriah, 8 setelah Hijriah, ada segerombolan orang dari kota Zabid, yaitu dari kabilah Asy'ariyah, datang ke kota Madinah. Serombongan orang ini datang ke kota Madinah menghadap kepada Rasulullah SAW dan membaiat diri mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Bersyahadat pada waktu itu 8 Hijriah. Jadi 8 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah, datang serombongan orang-orang Zabid, yaitu kelompok Asy'ariyah. Salah satunya adalah Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Imam Abu Musa Al-Asy'ari ini salah satu sahabat yang berasal dari kota Zabid, Yaman Utara. Saking senangnya Rasulullah dengan kedatangan kelompok Asy'ariyah dari kota Zabid, Yaman ini, sampai Rasulullah SAW mengangkatkan kedua tangannya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berkahkanlah kota Zabid." Sampai 3 kali Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahkanlah kota Zabid. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kota Zabid. Ya Allah, berkahkanlah kota Zabid." 3 kali Rasulullah SAW berdoa untuk kota Zabid, Yaman ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka berkat doa tersebut, di kota Zabid ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang mencari ilmu. Tidak ada waktu bagi mereka untuk nonton Persib, tidak ada waktu bagi mereka untuk nonton El Clasico, Barca dan Real Madrid, tidak ada. Apalagi untuk pilihan-pilihan yang selalu diomongin. Di kota tersebut orang sibuk mencari ilmu. Di kota tersebut orang sibuk menghafal hadis, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga bermunculan para alim ulama. Nah, waktu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kecil itu, beliau mengaji langsung kepada ulama, bukan ecek-ecek lah, bukan ustad-ustadan, bukan
kan Ustaz fotokopi apalagi naudzubillah min dzalik. Si Ustaz Makmur 24 kali cium tangan pahala umroh jelema gelo. Enggak ada di Kota Zabit. Semua ulama usholihin, ulama akhirat kabeh. Bukan ulama dunia, bukan ulama duit, bukan ulama Avanza, AVV dan sebagainya. Di orang apa lolobana, kebanyakan di kita ini ulama-ulama Avanza, ulama AVV, ulama Fajero, ulama Piomongin semua. Ulama Fortuner. Iya, ulama Fortuner. Ulama CB, ayo. Ulama GL Pro segala. Di Kota Zabit itu semua ulama-ulama akhirat. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dari ulama ini beliau menghafal Quran, dari ulama ini beliau menghafal hadis, dari ulama ini beliau belajar fikih, nahu, sorok, mantik, bayan, balaghah dan lain sebagainya. Beliau belajar dari orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini mempunyai keunggulan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian pada umur 19 tahun, yaitu pada tahun 885 Hijriah menurut sejarah, beliau pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya. Ibadah haji ke kota Mekah, kemudian balik lagi ke kota Zabid untuk mengajar hadis di sana sini, sampai di dalam riwayatnya itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengajarkan kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim sampai khatam 100 kali. Kitab Sahih Bukhari Muslim, beliau mengajar Sahih Bukhari Muslim kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya sampai khatam 100 kali. Khatam sekarang diulang lagi, khatam lagi, diulang lagi, terus sampai 100 kali. Sehingga beliau mempunyai gelar Al-Hafidh. Hafidh ini gelar yang diberikan oleh ulama untuk orang yang menghafal 100.000 hadis dengan sanadnya. 100.000 hadis dengan sanadnya, kalau orang itu hafal maka dia mempunyai gelar Al-Hafidh, dan itu dimiliki oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan sanadnya. An Abi Hurairah, misalnya dari sekarang an Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? An ini, an fulan, an fulan, an fulan, an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sanadnya itu dihafal 100.000, tidak ada yang tertukar dengan ratusan ribu nama itu. Ini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mempunyai hafalan yang kuat, ingatan yang kuat, cerdas dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena beliau tidak pernah maksiat. Yang bisa melemahkan hafalan kita adalah maksiat. Yang bisa melemahkan hafalan kita adalah makanan yang haram. Yang bisa melemahkan ingatan kita adalah pikiran-pikiran yang kotor, picik, licik dan pikas belut. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mah hafalannya kuat, ingatannya kuat karena pikirannya selalu bersih, selalu kepada Allah dan Rasulnya, selalu kepada agama. Tidak pernah terpikirkan dalam pikiran beliau bagaimana caranya merobohkan orang itu, bagaimana caranya supaya orang itu ambruk dan saya menjadi di atas. Tidak ada. Bagaimana caranya orang itu supaya diadu dombakan. Tidak ada pikiran untuk Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Maka hafalannya kuat, ingatannya pun kuat. 100.000 hadis hafal dengan sanadnya. Belum hafal Al-Qur'annya, belum menghafal hukum-hukum fikih, belum lagi menghafal ilmu faraid, cara membagi waris dan lain sebagainya, belum lagi menghafal nahwu, sorok, bayan, mantik dan lain sebagainya. Sehingga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, banyak ulama mengatakan tidak ada gelar yang pas untuk beliau karena gelar udah terlalu penuh. Kalau sekarang profesor, doktor, insinyur, kiai haji, nonde UU, Syamsuddin, SH, MI, MM, LC. Kalau itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tidak ada gelar bagi yang cocok untuk beliau karena ketinggian ilmunya.
Kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dipinta oleh masyarakat untuk menyusun sebuah kitab, mengarang sebuah kitab yang isinya puji-pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling masyhur adalah kitab Maulid Ad-Dibai. Beliau karang dengan atas dasar kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai di dalam maulidnya tadi kita baca bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah apabila ada masalah yang mengenai kepada dirinya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah apabila satu masalah, satu perkara, atau ada orang yang menginjak-injak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma asa an yuqala fiman wasofahul Quran. Ada juga di dalam karangannya ini dalam Maulid Dibai, beliau mengatakan waqila li ba'dihim ka'anna wajhahul qamar. Menurut catatan para sahabat, riwayat para sahabat, ka'anna wajhahul qamar, seakan-akan wajahnya Rasulullah itu laksana bulan, bercahaya dan enak dilihat. Kenapa tidak diumpamakan kepada matahari? Padahal matahari lebih bercahaya daripada bulan. Karena alasannya tidak ada orang yang bisa melihat matahari secara bulat, pasti seram. Tapi kalau bulan, orang bisa melihat bentuk bulan secara keseluruhan, dan indahnya bulan apabila di malam hari bisa menghiasi malam dengan keindahannya, sehingga disifatkan wajahnya Rasulullah itu laksana bulan. Karena bulan lebih indah daripada matahari untuk pandangan mata manusia secara zahir. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu kalau diundang oleh orang miskin langsung buru-buru datang. Sifat mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita sering mendengar sifat mulia Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Pernah beliau waktu dulu sedang di Mekah, ketika ingin bolak-balik ke masjid dari rumahnya ke masjidnya, selalu ada orang yang melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dimarahi ataupun diajak berkelahi. Biarkan dia melempari saya, biarkan dia meludahi saya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah, ketika sholat itu kepalanya ditaruh batu di atas kepalanya, ditaruh kotoran di atas pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah marah. Ini diceritakan di dalam Maulid Ad-Dibai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui orang yang selalu mengganggu beliau ini sakit dan tidak bisa mengganggu lagi, Rasulullah bertanya kepada tetangganya, mana orang yang suka mengganggu saya? Mana orang yang suka melempari saya dengan batu? Orang yang suka meludahi saya itu mana? Kenapa sekarang tidak ada? Kenapa sekarang dia tidak mengganggu saya? Kenapa sekarang dia tidak meludahi saya? Akhirnya kata orang tersebut, ya Rasulullah, orang tersebut sakit. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah beliau mengatakan lebok usia? Apa beliau mengatakan hakan manusia? Apa beliau mengatakan mampus, syukurin dan lain sebagainya? Tapi Rasulullah langsung beristighfar, kemudian minta ditunjukkan mana rumah orang itu. Didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanya, ente sakit apa? Ente kenapa? Malu orang tersebut. Rek nyumputkeun banget kemana? Rasulullah ngus ayah hareupeun. Tidak bisa sembunyi karena Rasulullah sudah ada di depannya, di sampingnya dia. Sampai-sampai dengan kemuliaan akhlak beliau tersebut, orang tersebut berbaiat kepada Rasulullah dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Ini yang beliau ceritakan di dalam Maulid Ad-Dibai oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Apa maksudnya? Supaya kita sebagai umatnya bisa meniru lah, paling tidak sedikit-sedikit mah, kalau belum bisa keseluruhan paling tidak sedikit. Jadi diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kemudian
Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini adalah seorang manusia, seorang murid yang taat kepada guru dan seorang guru yang penyayang terhadap murid-muridnya. Tidak pernah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini khianat kepada gurunya, dan tidak pernah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini mengecilkan salah satu muridnya. Semua orang dianggap oleh beliau ini mulia. Semua orang di pandangan beliau ini mulia. Saya menjadi guru, dia sebagai murid, karena saya lebih dulu lahir daripada dia. Dia murid saya, tapi saya gurunya. Ya, saya menjadi guru dia karena saya lahir lebih dulu dari dia. Kalau seumpama dia yang lahir lebih dulu, pasti dia akan menjadi murid saya, jadi guru saya. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ketawaduan beliau sampai segitu. Kalau kita kan lain. Ketika kita punya murid, jangan macam-macam saya guru. Tidak ada tak-tak ngaluhuran hulu. Muridnya murid, atau macam-macam ke guru, gitu Pak Lurah. Terus sopan seletik, dasar murid kurang ajar, cintrek, talaku, kepret, dah segala macam. Sifat seperti ini tidak ada di dalam diri Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kenapa? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini al-hafidh, tahu sifat-sifat Rasulullah SAW. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini mu'arrikh, ahli sejarah, tahu Rasulullah SAW, sehingga dalam setiap tingkah laku Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, apa yang dia lakukan tidak keluar dari kebiasaan Rasulullah SAW, sehingga memiliki makom, derajat, tingkatan yang tinggi di pandangan masyarakat, di mata masyarakat Zabid dan Yaman Utara pada keseluruhan pada waktu itu. Ini yang terus kita tiru dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Nah, minimal kita tahu sedikitlah sejarah tentang pengarang Ad-Dibai. Dan beliau ini meninggal pada tahun 966 Hijriah, berarti umur beliau ini 79 tahun. Karangan-karangan beliau banyak, Qurratul Uyun dan lain sebagainya. Di antara yang paling masyhur adalah Ad-Dibai.